torn apart. Hey, Gluta Matunzal Minibus! No! Where do you think you're... Beast! Hai teman-teman, Zona Rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas alur cerita film animasi yang berjudul The Rise of Gru. Film ini menceritakan Gru yang sangat menginginkan masuk ke tim The Vicious 6, yaitu tim penjahat. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Sebelum dimulai, siapkan posisi rebahanmu dan jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya. Tanpa berlama-lama lagi, ayo langsung aja ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan suasana kota yang sangat ramai. Lalu ada seorang perempuan berambut kribo yang dikejar-kejar oleh pihak anti kejahatan. Tapi perempuan itu berhasil kabur ke markasnya yang rahasia. Dia bernama Bell Bottom. Dan di sana telah ditunggu oleh Wild Knuckles beserta anak buahnya. Mereka mencuri peta batu zodiak legendaris. Kemudian mereka semua akan terbang ke Beijing malam itu juga. Knuckles mencoba membuka gerbang yang terlihat di peta, dan setelah terbuka, dia kemudian masuk dan langsung terjatuh ke tempat di mana batu zodiak itu berada. Saat akan mengambil batu itu, banyak yang menyerang dia, tapi dengan mudah ia mengalahkannya. Dia pun berhasil mengambil batu itu, lalu kekuatan zodiak pun juga masuk ke dalam kalung batu itu, guys. Setelah itu, dia pun keluar dari sana, namun telah ditunggu sama penunggu di sana dan siap menyerangnya. Dia mencoba menghindar sampai naik ke patung naga, lalu memberitahu timnya untuk segera ke sana. Dia berhasil ditarik menggunakan tambang. Tapi sayang, Bell malah merebutnya lalu melepaskan Knuckles begitu saja. Mereka benar-benar penjahat ternyata, guys. Kemudian diperlihatkan sebuah sekolah dan anak-anak yang sedang belajar. Di sana mereka ditanya cita-cita setelah dewasa, dan guru bertanya pada Gru yang ternyata dia menjawab bahwa dia ingin menjadi seorang penjahat super. Seketika itu teman-temannya mentertawakan Gru. Setelah pulang sekolah, Gru dan para minion meracuni ruangan tersebut supaya dia bisa dengan tenang menonton dengan para minion tanpa ada penonton lain. Mereka juga bermain game dengan curang dan mendapatkan banyak bonus. Sesampainya di rumah, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan sebuah rekaman yang harus segera ia putar. Ternyata itu adalah undangan wawancara untuk Gru dari Bell. Tapi setelah undangan itu selesai diputar, terjadi ledakan yang membuat mereka segera keluar dari mobil. Saat masuk ke rumah, dia segera ke markas yang ada di bawah tanah untuk memberitahu pasukannya tentang berita bagus tersebut. Di sana banyak sekali minion yang sedang bekerja. Gru memerintahkan pasukannya untuk mendekat lalu berkata bahwa esok The Vicious 6 akan menemuinya. Pasukan pun menyemangatinya dan menyebutnya bos mini. Tapi Gru tak suka dengan sebutan itu. Setelah itu dia pun segera beristirahat karena besok adalah hari besarnya. Tapi tiba-tiba minion datang dan tempat tidurnya menjadi sempit. Besoknya ada sebuah berita di TV bahwa The Vicious 6 akan mengeluarkan kekuatan zodiak pada tahun baru Cina dan akan membuat anti penjahat atau perusahaan EVL kalah. Dan The Vicious 6 akan menjadi penjahat terkuat sedunia. Lalu Knuckles yang melihat itu merasa marah karena dia telah dibuang begitu saja oleh Bell. Sure we'd be getting paid this week. What a mouth on you! Dia juga menghajar anak buahnya karena meminta bayaran. Sementara Gru yang lagi bahagia bersiap untuk wawancara. Saat akan berangkat, para minion memaksa untuk ikut, tapi Gru tetap melarangnya. Jadi para minion mengikuti Gru secara diam-diam. Gru segera masuk ke markas The Vicious 6 dan mengatakan kata sandi yang telah diberitahu Bell. Lalu dia pun diberi sebuah CD yang akan diputar di dalam lift. Dia juga diberi senjata oleh Dr. Nefario. Dan dia sekarang berada di antara orang-orang yang akan diwawancarai juga. Untuk yang pertama, ternyata yang dipanggil adalah Gru. Tapi di dalam, Bell merasa heran karena Gru adalah seorang anak kecil lalu ditolak dan disuruh pulang. Saat bagian wawancara orang lain yang malah kacau karena roket di badannya, Gru dengan kilat mengambil batu zodiak itu dengan senjata yang diberikan oleh Dr. Nefario.
Setelah berhasil, dia segera kabur dan dia juga dibantu oleh Dr. Nefario untuk segera pergi. Choice. Saat di luar, Gru kaget karena ada para minion di sana dan langsung kabur dengan para minionnya. Di sana juga terlihat ada Knuckles yang melihat Gru mengambil batu zodiak itu. Gru yang dikejar-kejar pasukan The Vicious 6 mencoba menyalakan roket pada sepedanya. Namun tak kunjung nyala, hingga mereka pun terjatuh dari tangga. Dan batu itu berada di tangan minion Otto. Gru memerintahkan untuk segera pulang membawa batu itu. Dan dia akan mengalihkan perhatian para The Vicious 6. Akhirnya Gru pun berhasil menghindar. Dan setelah sampai di rumah dengan sebuah rencana yaitu akan memberikan kembali batu zodiak itu pada Belle. Dan Belle akan menerima Gru di The Vicious 6. Tiba-tiba Otto datang, tapi malangnya batu zodiaknya telah hilang karena ia menukarnya dengan batu peliharaan. Gru sangat marah saat itu dan ia akan mencari kembali batu itu sendiri. Dia juga berkata bahwa ia lebih baik sendiri lalu memecat para minion. Saat Gru akan keluar rumah, minion Kevin menahannya tapi Gru tetap memaksa. Dan saat itu juga Kevin melihat Gru diculik oleh orang yang membawa mobil dan langsung kabur. Ternyata yang menculik Gru adalah Knuckles. Lalu Gru dipaksa untuk menyerahkan batu tersebut. Karena batu tersebut telah tertukar, dia pun dengan konyol memberikannya. Dan membuat Knuckles sangat marah besar dan dipaksa untuk menelpon para minion di rumahnya. Kemudian Kevin dan para minion mengangkat telepon dari Gru dan mendapatkan pesan agar batu tersebut segera diantarkan ke Francisco dalam waktu 2 hari. Yang membuat para minion merasa panik, terutama Otto yang merasa menyesal karena telah menukarnya. Akhirnya dia mengingat anak tersebut lalu menyebutkan ciri-cirinya. Otomatis keempat minion bergegas untuk menemui anak tersebut. Tapi yang menemui anak itu hanya 3 minion saja. Sedangkan Otto yang masih di luar tak sengaja melihat batu itu dipakai oleh paman anak itu. Dan dia langsung saja mengejar pria itu dengan kendaraan yang ada. Kevin dan kawan-kawan yang mendengar batu itu telah diberikan kepada pamannya langsung saja keluar. Tapi tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sebuah bus yang bertuliskan Francisco. Dan langsung saja mereka mengejar bus itu tanpa berpikir Otto ada di mana. Sedangkan para penjahat bersiap-siap untuk melakukan penyerangan pada rumah Gru. Sementara para minion yang sudah tiba di bandara ternyata tak diperbolehkan masuk. Tapi mereka tak kehabisan akal. Mereka melihat seorang pilot dan mereka pun menyamar menjadi pilot. Peanut? Daddy. Veloce histoire Smith, le capitaine Villican. Kekacauan pun terjadi ketika pesawat dikendalikan para minion. Dan pada akhirnya pesawat pun tiba di bandara tujuan dan berhasil mendarat dengan sempurna. Sedangkan Gru kini telah diikat oleh Knuckles dan diberi waktu 48 jam supaya batu itu cepat dikembalikan. Kalau tidak, maka Gru akan ditebas habis. Otto yang memakai sepeda terus mengejar pria itu hingga dia tak sadar bahwa dia sudah melewati beberapa kota. Kevin dan kawan-kawan melihat peta yang ternyata sebentar lagi sampai di rumah Knuckles dan memanfaatkan kereta agar bisa cepat sampai di tempat tujuan. Next stop, Green Street. Setelah sampai ternyata rumah itu dijaga dan mereka mencoba menyamar sebagai pot bunga. Namun itu semua hanya sia-sia, dia tetap saja ketahuan yang membuat para minion itu dikejar-kejar. Dan pada saat terpojok mereka disiksa dan itu dilihat oleh seorang ibu-ibu dari dalam rumah. Setelah keluar, ibu itu langsung saja mengeluarkan jurus kungfunya. Satu persatu mereka dikalahkan dengan mudah dan membuat Kevin beserta kawannya merasa kagum. Dengan kejadian itu mereka pun meminta agar menurunkan ilmu kungfunya. Dengan wajah yang melas, akhirnya dia menuruti permintaan mereka. Per favor.
Sedangkan para penjahat telah tiba di rumah Gru dan mengacaukan semuanya. Dia juga menanyakan keberadaan Gru di mana. Minion pun mengatakan bahwa Gru telah diculik oleh Knuckles di Francisco. Dengan segera mereka pun menyusul ke sana. Hari itu di mana Kevin dan kawannya mulai latihan. Dia diajarkan dari mulai cara menendang. Karena latihan pertama mereka banyak melakukan kekonyolan. Kemudian mengendalikan palu yang dilanjutkan dengan gerakan karate dan dilanjutkan lagi dengan gerakan senam. Sekarang anak buah Knuckles meminta pensiun dan memilih untuk pergi. Sedangkan Knuckles kini merasa kesepian dan memutuskan untuk menjadikan Gru sebagai timnya. Karena Gru adalah anak yang berbakat dalam kejahatan. Otto kini telah berhasil mendapatkan batu itu dan meminta supaya diantarkan ke Francisco karena satu tujuan dengan pria itu. Lalu, ketika Gru dan Knuckles berada di kolam, dia mengatakan bahwa Knuckles adalah satu-satunya penjahat favorit Gru. Maka dari itu, kini mereka adalah sebuah tim. Hari kedua, para minion diajarkan untuk menguasai aungan maut yang membuat mereka terpental. Dan itu juga dipraktikkan oleh minion. Hari demi hari mereka terus berlatih dan penuh semangat supaya bisa menyelamatkan Gru dari tawanan penjahat. Tapi pada akhirnya dia pergi begitu saja tanpa pamit pada si ibu. Scene berlanjut pada misi pertama Gru, yaitu melakukan sebuah pencurian ke sebuah toko dan menyelinap ke dalam toilet. Ternyata toilet itu terdapat akses jalan rahasia untuk menuju ke sebuah bank. Para penjahat kemudian bernegosiasi untuk sebuah pinjaman, tapi tiba-tiba Knuckles melakukan sandiwara kesakitan agar bisa mencuri perhatian orang-orang di sana. Sedangkan Gru berlari ke atas untuk mendekati sebuah brankas dan mengambil sebuah kunci dengan pistol perekatnya. Kemudian dia berhasil membuka sebuah brankas dan kemudian mereka pun pergi dengan keberhasilan misinya. Namun yang dicurinya hanyalah sebuah foto, guys. Dan saat itu para minion yang menjadi ahli kungfu mendekati rumah Knuckles dan menyelinap untuk masuk. Berbarengan dengan itu, Belle dan anak buahnya pun telah tiba dan merusak rumah Knuckles. Setelah mengetahui bahwa Knuckles tidak ada di rumah, akhirnya mereka pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Otto kini telah tiba di Francisco, yang dimana di kota tersebut sedang diadakan perayaan Tahun Baru Cina. Knuckles dan Gru merasa terkejut dengan kondisi rumahnya yang sekarang hancur dan merasa sakit hati yang mendalam akibat pengkhianatan The Vicious 6 yang mereka lakukan dan memilih untuk menyerah karena merasa sudah tua. Gru yang mencoba untuk memberikan semangat malah diusir dan membuat Gru sangat kecewa. Tapi saat di jalan dia melihat Otto menunggangi naga dan otomatis Gru pun berlari untuk menghampirinya. Di sana terjadi pertemuan yang sangat menggembirakan karena batu itu sudah kembali pada Gru. Otto, I'm so proud of you! Okay. Get him! Tapi tiba-tiba para penjahat mengetahui semuanya sehingga mereka pun dikejar dan ditangkap. Tapi apalah daya, Gru yang diikat membuat batu itu pun direbut kembali. Dan tempat di jam 12 malam adalah waktunya mereka untuk menyempurnakan kekuatan dengan batu itu. Satu persatu mereka pun berubah menjadi monster yang mengerikan, bahkan beberapa pistol pun tak sanggup mengalahkannya. Gru yang mencoba untuk kabur kini telah diikat di sebuah jam raksasa. Dan disinilah para petarung kungfu tiba tepat waktu. Tapi naasnya mereka malah terkena sihir dan membuat mereka menjadi hewan yang akhirnya dikejar-kejar oleh monster. Dan disinilah Knuckles sang kakek legend datang untuk membalaskan dendam dari pengkhianatannya. You hurt that kid! Oh, so you're gonna save the kid? Pertarungan pun tak terelakkan antara manusia, minions, dan para makhluk monster mengerikan. Satu persatu para minions dikejar, sedangkan Gru yang berada di atas jam berteriak untuk meminta bantuan.
Minion yang sedang terpojok teringat gurunya dan dia mengeluarkan jurus yang pernah diajarkannya dan membuat monster itu kalah. Begitupun dengan para minion yang lain, mereka berhasil menjatuhkan lawannya. Dalam pertarungan itu, Otto mencoba menyelamatkan Gru yang di atas dan berhasil melarikan diri. Sedangkan Knuckles yang berjuang mencoba merebut kembali batu zodiak tersebut, namun naga itu melawan balik yang membuat Knuckles terbakar lalu terjatuh. Get away from him! Ketika mereka akan dihabisi, Kevin mengeluarkan jurusnya kembali dan membuat para monster terpental, lalu menjatuhkan batu zodiaknya. Secepat kilat, Gru mengambil batu zodiak itu dan dengan tertawa jahat, dia berhasil menghisap energi jahat lalu menjadikan mereka hewan yang menjijikan. How does it feel to be beat? Para minion kembali berubah ke wujud aslinya, sedangkan Knuckles yang terluka parah dibawa ke mobil ambulan. Dan setelah beberapa waktu terlihat acara pemakaman Knuckles yang diduga telah meninggal. Tapi secara diam-diam Knuckles sebenarnya masih hidup. Hanya saja dia memalsukan kematiannya supaya dia tidak menjadi buronan lagi. Dan setelah itu, film pun selesai. I just wanted to thank you for Melanie. Off to happier horizons. Big boss! I like that!